Halo sahabat Polri, kami saat ini sedang berada di kebun pekarangan Bergizi, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Dan telah hadir bersama kami kelompok kami Sampuhe Wangurer. Saya Bribda Andre Teranang bersama rekan saya Bribda Gerald Dumais akan sedikit berbincang-bincang bersama kelompok Tani Wangurer. Selamat siang Bapak Ibu kelompok Tani Sampuhe Wangurer. Selamat siang. Apa kabar ini kelompok Tani Sampuhe Wangurer? Semua dalam keadaan sehat. Kalau dilihat-lihat dari cara menjawabnya, kentara sekali kelompok Tani Sampuhe ini orangnya kompak-kompak ya? Iya dong. Jelas dong. Perlu diketahui bersama bahwa kelompok Tani Sampuhe ini sedang viral dan sedang booming-boomingnya, terkenal dengan dedikasinya, loyalitasnya, prestasinya, karena kelompok Tani Sampuhe inilah yang terus mendukung program-program pemerintah yang ada. Benar sekali, apapun kegiatan atau program pemerintah di tangan kelompok Tani Sampuhe Wangurer pasti akan terlaksana dengan sukses. Perlu diketahui bersama, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya dengan program Astra Cita. Salah satunya adalah terwujudnya ketahanan pangan nasional. Polri sebagai penggerak ketahanan pangan menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah yang ada untuk ditanami tanaman dan pangan. Nah, inilah yang sedang dikerjakan oleh kelompok Tani Sampuhe Wangurer, memanfaatkan lahan tidur diolah menjadi lahan produktif dengan berbagai tanaman, pangan, dan sayur-sayuran. Bapak Ibu, ada pepatah bilang, tak kenal maka sayang. Ini Bapak Ibu kelompok Tani Sampuhe Wangurer, boleh orang memperkenalkan diri? Boleh. Dong. Saya Alfria Tundali sebagai Ketua Kelompok Tani Sampuhe. Saya Riklov Handri Maga sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani Sampuhe. Saya Tilda Tarima sebagai Sekretaris Kelompok Tani Sampuhe. Saya Yunita Surupati sebagai anggota Kelompok Tani Sampuhe. Saya Estafin Malaganda, anggota Kelompok Tani Sampuhe. Saya Pinci Hambari selaku anggota Kelompok Tani Sampuhe. Saya Elvira Nur Ain sebagai anggota Kelompok Tani Sampuhe. Saya Dewi Haryanto sebagai anggota Kelompok Tani Sampuhe. Nah, dengar-dengar dulu Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok Tani Sampuhe ini dulunya adalah perangkat kelurahan yang ada di kepala lingkungan atau pala, dan juga ada RT ya? Iya. Benar, orang dulunya mantan perangkat kelurahan. Bapak Ibu, kelompok Tani Sampuhe dinamakan unik dan curi perhatian. Kalau boleh tahu apa kok DP arti? Aduh Pak, kalau untuk kelompok Tani Sampuhe itu Pak, bahasa etnis Nusa Utara, khususnya suku Sanger, yang DP arti itu mulu-mulu, kepo-kepo, gosip, Carlota. Dan dari arti nama itulah Pak Babin Kamtibmas merangkul kami untuk dibentuklah tim Sampuhe untuk dijadikan sebagai apa kota itu, sebagai kelompok bukan sebagai intel lah, sebagai untuk mengetahui apa-apa yang ada di wilayah Patorang, Supaya cepat orang dapat informasi melalui orang, dapat informasi tepat melalui orang. Oh, berarti Sampuhe ini kalau DP bahasa Manado dong bilang Carlota atau tukang gosip, Kang. Tim Sampuhe ini sebagai spion atau mata-mata Pak Babin Kamtibmas, benar ya Kang? Ya, Dari segala informasi, perkembangan, ataupun yang terjadi di wilayah kepada Babin Kamtibmas. Nah, orang ini boleh mau dibilang intilnya Pak Babin Kamtibmas. Tuh? Seperti itu. Kemudian dari tim Sampuhe, kenapa sekarang menjadi kelompok Tani Sampuhe? Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, bahwa kami dulunya adalah perangkat kelurahan, sebagai perangkat kelurahan yang ada. Seperti saya dulu ketua RT 01 di lingkungan 1. Saya adalah Ketua RT Lingkungan 2 RT 02. Seperti saya Ketua RT Lingkungan 2 RT 01.
Saya RT 04 lingkungan 3. Rupa kita dulu kita RT 4 lingkungan 2. Sama kita RT 04 lingkungan 1. Saya ketua RT lingkungan 3 RT 3. Saya pengurus desa Wisma di lingkungan 2. Nah, Pak, setelah orang dirumahkan, maka muncullah program pemerintah, yaitu program Astacita, Ketahanan Pangan Pekarangan Bergizi. Tetapi oleh karena orang sudah dirumahkan, maka orang yang ada di kelompok tani ini, orang ada 8 orang dulunya, orang ada 15 perangkat kelurahan. Tetapi yang mau bekerja hanya 8 orang ini yang ada di kelompok tani. Yang selalu menopang setiap kegiatan program pemerintah yang ada, karena Polsek Matuari, Polres Bitung bersama Polres Bitung selalu mensosialisasikan itu di kelurahan untuk menopang atau mendukung kegiatan program Astacita ini. Dan orang yang terbentuk di kelompok tani ini yang rajin-rajin kasih yang menopang, walaupun memang ada yang bilang, mau kerja di kelompok tani sedangkan sudah tidak digaji lah, apalah sudah ada RT, tetapi karena kami merasa mau menopang program, mendukung program pemerintah yang ada, maka orang yang rajin-rajin ini nukan tugas yang orang bersama-sama untuk membentuk satu kelompok tani di bawah arahan Bapak Babin Kamtibmas. Dan kami tentunya kasih yang rajin menopang program pemerintah, sekalipun kami tidak digaji, tapi kami tetap bekerja untuk pemerintah. Memang betul bapak dan ibu ini memang luar biasa. Biar somantan dang, mardepe jiwa masih jiwa untuk membangun ini kelompok tani ini masih ada dang yang for masyarakat. Iya benar Pak. Jadi Bapak dan Ibu ini dulu perangkat di desa, kelurahan, kayak kepala RT, dan sekarang pindah profesi menjadi petani, begitu Kang? Iya. Pindah profesi. Kelompok Tani Sampuhe ini kan sedang menjalankan program pemerintah tentang ketahanan pangan. Kemudian apa peran kelompok Tani Sampuhe ini dalam ketahanan pangan? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Polsek Matuari dan Polres Bitung, kami mengubah lahan tidur ini menjadi, dulunya ini hutan hutan. Jadi orang buka, kami kelola untuk menjadi lahan produktif dan orang tanam seperti yang bapak-bapak boleh lihat sekarang. Orang juga mensosialisasikan program ini kepada masyarakat supaya masyarakat yang ada di wilayah boleh bertanam, orang boleh memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di rumah-rumah. Yang orang juga kelompok Tani Sampuhe membawa atau membesarkan nama Kelurahan Wangurer sebagai salah satu contoh program pemerintah, yaitu pekarangan bergizi. Jadi kebun ini adalah satu keberhasilan kelompok Tani Sampuhe, Kang? Ya, sekali Pak. Dulunya ini lahan tidur, tetapi sekarang sudah di lahan produktif, Pak. Oh. Dan ini jadi tanaman kelompok Tani Sampuhe, kebun pekarangan bergizi. Oh, jadi selama ada bangun ini dari awal sampai saat ini, tanaman apa-apa saja yang ada di pekarangan ini, Dam? Ya, ada rica, ketimun, Terong, terong atau poki, kangkung, tomat, Panjang, ada ubi, jagung, bermacam-macam terang tanam di kebun ini. ada stroberi Pak orang betul. Strawberry. Iya, ada stroberi. Padahal kamu bilang di Wangurer ini termasuk daerah pesisir pantai. Ini lumayan panas. Sedangkan kan kalau stroberi dia mau bertumbuh mesti di tempat dingin, di dataran tinggi, dengan suhu udara yang sejuk. Mungkin apa boleh hidup di Wangurer? Itulah orang kelompok Tani Sampuhe, apa yang orang tanam pasti berhasil. Kelompok tani Jono. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selama ini oleh kelompok Tani Sampuhe ini, Dam?
Ya, ada penyuluhan, tentunya kasihan orang ada sekali berdiskusi bersama, berbagi ilmu bersama dengan kelompok tani, tetapi pun dan orang Babin Kamtibmas sebagai pembina yang ada. Orang menciptakan, memperjuangkan tentunya kepentingan kelompok tani. Dan tentunya kelompok tani juga menjadi alat untuk pembangunan tentunya, Kang, Pak Kang. Atau bagaimana teman-teman? Betul. Ya, Betul. Memang orang bangga dengan dedikasi kelompok tani Sampuya ini. Nah, sekarang kita mau tanya, apa manfaatnya bergabung di kelompok tani Sampuya ini, Dang? 2000. Ya, sangat bermanfaat, sangat bermanfaat karena orang bertambah pengalaman. Dan ketika sebelumnya orang tahu ini ilmu petani, tetapi ketika orang membentuk kelompok petani dan juga mengikuti sosialisasi, mengikuti abang tadi gimana itu, orang jadi tahu, jadi lebih banyak tahu, Dang. Cara merawat, cara bertanam, bercocok tanam, ya orang lebih memahami. Memang betul, karena ini kelompok tani Sampuya sudah terkenal, jadi orang datang liput langsung, langsung datang lihat di sini dan datang lihat di kebun sini. Sapa dulu dong kelompok tani. Jadi selama ini, Dang, ada kendala atau ada masalah selama ini? Apa yang jadi kendala terbesar di kelompok tani ini, Dang? Ya, DP kendala kesiang Pak, ketika awalnya orang bentuk ini kelompok tani ini banyak sekali kendala, apalagi baru bentuk. Lain sampai ada yang bilang, apa mau bentuk kelompok tani? Sudah ada gaji. Nah, karena waktu itu kan memang perangkat dirumahkan dan RT Suni mau bekerja karena bukan lagi perangkat di kelurahan. Ada 15 perangkat yang ada Kelurahan Wangurer, tetapi yang ada mau bekerja itu hanya 8 orang. Biarpun orangnya tidak digaji, tapi ketika Pak Babin merangkul kami untuk dibentuk kelompok tani Sampuya untuk menopang kegiatan program pemerintah, maka orang-orang ini loh Pak yang mau bekerja sekalipun tanpa digaji. Walaupun ada lain bilang, ih mau bikin apa lengoni, mau bentuk tuh kelompok tani sudah digaji le, soalnya kok bukan perangkat. Nah, tapi dengan adanya kartu orang bekerja sama kan satu tim, jadi mau susah senang orang sama-sama kasih yang bekerja dengan rajin menopang untuk program pemerintah. Karena dari Polsek Matuari bahkan Polres Bitung selalu mensosialisasikan itu di kelurahan, di kelurahan kami untuk menopang kegiatan mendukung program Asta Cita dari Pak Presiden, Kang. Jadi orang kasih ini kelompok tani ini ada 8 mantan perangkat orang mau bekerja untuk menopang program pemerintah yang ada. Kadang-kadang tuh hati Kang kalau orang jaga bilang begitu. Cuma ya di belakang DP keuntungan ini orang di kelompok tani ini boleh panen, boleh merasakan DP hasil panen yang ada. Semakin tinggi pohon, semakin kencang tuh angin mutium sama di angin ini. Apalagi orang Sampuya so top rupa sekarang. Waduh, iyo toh teman-teman. So apa ke TRT? So ibu Pince, so hit atau apa dia so hit? So booming. Ya begitu memang betul, karena memang ada pepatah bilang semakin tinggi pohon semakin kencang tiupan anginnya. Tetap semangat Bapak Ibu kelompok tani Sampuya Wangurer. Semangat. Bagaimana DP cara kelompok tani Sampuya mengatasi hambatan-hambatan tadi? Ya seperti himbauan dari Bapak Babin Kamtibmas agar orang tidak usah mau pusing-pusing itu orang mulu-mulu ke sana. Haters mau bilang apa? Orang fokus di kerja karena orang pekerjaan pasti pimpinan akan mulia. Satu bukti kelompok tani Wangurer boleh menjadi percontohan. Membawa Kelurahan Wangurer, mengangkat nama Kelurahan Wangurer menjadi percontohan dan program pekarangan bergizi Penuh ekspresi. dan tentunya orang sangat mengharapkan untuk masyarakat dapat mengikuti orang kegiatan ini. Betul sekali Besti. Betul. Untuk menggunakan pekarangan rumah masing-masing, boleh mau tanam akan tomat. Dia nak mau minta-minta dah. Atau enggak dari cak kurang Dari tadi cak. dipasak, ada sendiri di rumah, boleh petik sendiri.
Orang Manado bilang bikin dabu-dabu mantas tinggal mau PT. Tinggal mau PT, oh, betul. Hijau jauh. Sangat membantu kebutuhan dapur. Jadi berkat usaha dan kerja keras kelompok tani pekarangan Sampuhe ini, pangan bergizi sudah beberapa kali panen. Jadi DP panen ini untuk apa? Ya, DP panen itu sekali untuk duit kas, orang jual bikin duit kas, dan tetapi juga orang boleh bawa pulang, membantu kita di dapur dan orang berbagi ke masyarakat yang ada, Memang yang betul. membutuhkan dan tunu katu. Memang betul ini kelompok tani ini DP jiwa sosial memang tinggi. Jelas dong. Jadi apa harapan Ibu dan Bapak ini ke depannya untuk kelompok ini, Dang? Ya harapannya semoga orang kelompok ini tetap jaya, tetap eksis, dan tetap menopang setiap program yang ada. Setiap setia dan selalu menopang, mendukung setiap program pemerintah. Dan tentunya masyarakat juga mengikuti jejak kami untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk ditanami tanaman-tanaman, apalagi turica tomat, Kang, itu yang penting. Di rampa-rampa, Dang, yang pokok-pokok itu sangat membantu. Kita punya di rumah juga ada, jadi sangat membantu. Apalagi mirip ada mahal-mahal bagi. Jadi nggak ada perlu lupa mau bagi apa-apanya dari jauh pipet di muka. Saya mau dengar uti pepek, tapi so ada di rumah. Apa itu uti pek-pek? Oh, pipet Perlu masuk, tapi terus ada, perlu lagi. Jadi Cadangan. kan itu irit lagi, toh mengirit kebutuhan dapur. Apalagi orang mama-mama. Memang itu sangat patut diapresiasi kelompok tani Sampuhe Kelurahan Wangurer ini. Walaupun bukan menjabat sebagai kepala atau RT, namun tetap memberikan diri menunjang program-program yang pemerintah backing. Iya. Iya tuh. Jadi besar harapan saya juga Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok tani Sampuhe ke depannya tetap akan dipanggil lagi menjadi Pala dan RT karena tidak ada orang lain seperti Bapak Ibu ini yang loyalitasnya tinggi terhadap pemerintah. Amin. Betul sekali itu. Kita berharap Bapak Ibu kembali jadi Pala atau RT di Kelurahan Wangurer dengan keberhasilan Bapak Ibu membawa Kelurahan Wangurer sebagai kelurahan percontohan pekarangan pangan bergizi. Amin. Ingat, prestasi kelompok tani Sampuhe Wangurer tidak hanya itu. Sampai saat ini pun mereka akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul. Rugi kalau masyarakatnya dapat sosok Pala atau RT sama yang Bapak dan Ibu ini toh. Demikianlah bincang-bincang kami dengan kelompok tani Sampuhe Wangurer. Kita semua patut mencontoh kelompok tani Sampuhe. Polri dukung swasembada pangan, Polri cinta petani, Polri untuk masyarakat. Salam presisi.